Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit sharing tentang sebuah kasus yang ada pada lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan dasar, yaitu kasus tentang ketidaksiapan belajar seorang anak dalam pendidikan. Pernah tidak teman-teman sekalian menemukan seorang anak ketika jam masuk belajar dia mondar-mandir ke sana kemari, ketika diingatkan dia tidak paham apa itu yang diingatkan. Ketika diberikan aturan, dia tidak tahu apa itu aturan. Ketika dimarahin, bahkan dimarahin, dia tidak tahu apa itu arti marah bagi dia. Bahkan ketika diajak untuk melaksanakan sholat fardu maupun sunnah, dia tidak langsung untuk melaksanakan sholat, melainkan tidur di tempat ibadah tersebut. Teman-teman, apakah anak yang seperti ini dikatakan anak yang bodoh, anak tidak berbakat, anak yang disabilitas dan sejenis negatif lainnya? Jawabannya tidak. Maka pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan sharing dengan teman sekalian. Mungkin ada anak-anak di lingkungan sekitar yang mengalami hal ini. Ada 3 jenis kesiapan belajar anak. Yang pertama, anak kategori normal. Ketika dia baru masuk sekolah, tanda kutip dia menjadi siswa baru, dia dalam proses seperti biasanya. Dia mungkin malu ketika baru pertama kali mengikuti kegiatan pembelajaran, malu untuk melakukan apapun itu, malu ketika ditanya, bahkan ke toilet sekalipun dia tidak mau atau malu, bahkan akhirnya kencingnya di celana. Anak ini adalah anak kategori normal dalam arti dia masih tahap penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Mungkin untuk anak yang seperti ini cukup waktu 1-2 bulan dia sudah bisa memposisikan diri sebagaimana mestinya. Dan anak yang seperti ini rata-rata ada pada masyarakat kita sekitar 50%. Yang kedua, kategori cepat atau cekatan, yaitu anak yang ketika masuk tidak mulai dari angka 0. Kalau yang pertama tadi mulainya dari 0, 1, 2, 3. Yang kedua mulainya dari angka 3, 4, 5. Sudah tinggi teman-teman. Nah, anak yang seperti ini sudah bisa memposisikan diri dengan cepat di lembaga pendidikan. Dia berani bertanya, berani ke toilet sendiri, dia bisa untuk mengikuti aturan dan lain sebagainya. Anak yang seperti ini sangat cekatan. Tetapi naasnya adalah anak yang kategori ketiga, yang ketika baru masuk sekolah, khususnya sekolah dasar, sifat kekanak-kanakannya masih terbawa, TK dan RA-nya masih ke bawah ke lembaga pendidikan dasar. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah anak yang seperti ini kadangkala ketika diingatkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dia tidak tahu aturan, dia tidak tahu itu dimarahin, dia tidak tahu betapa pentingnya aturan di lembaga pendidikan, bahkan dia tidak tahu kalau itu adalah waktunya ibadah. Maka teman, kita sebagai seorang pendidik atau sebagai orang tua perlu memahami kesiapan belajar anak-anak kita. Apakah anak yang seperti pertama mulai dari 0, 1, 2, 3, apa kategori yang kedua mulai dari 3, 4, 5, atau mulai dari kategori yang ketiga -3, -2, -1 barulah dia 0. Maka kategori anak yang ketiga ini cukup memerlukan beberapa waktu dan ketelatenan sebagai seorang guru dan orang tua. Perlu untuk bekerja sama memotivasi anak yang seperti ini. Lantas start awal yang berbeda bukan berarti hasilnya juga akan sangat jauh ketimpangannya. Karena apa? Karena setiap anak memiliki dinamikanya masing-masing. Kadangkala anak yang mulai dari 0, 1, 2 tidak berjalan seperti itu tetapi malah 0, 1, 2, 2, 1, 0 minus. Semakin hari mengalami penurunan. Ini terjadi juga untuk anak-anak kita. Ada juga yang mulainya dari 3, 2, 1 minus. Semakin hari semakin menurun. Bahkan semakin hari kadangkala semakin naik 3, 4, 5, 6. Ada kadangkalanya yang mulai dari -3, -2, -1, 0 mengalami perkembangan yang begitu cepat, begitu signifikan. Semua tergantung kepada bagaimana kita sebagai seorang pendidik bijaksana dalam memahami kesiapan belajar dan menumbuh kembangkan secara bijaksana kompetensi yang dimiliki oleh anak itu. Kita sebagai pendidik perlu untuk lebih bijaksana dalam menyikapi dan membentuk kepribadian anak dengan ketelatenan dan keteladanan. Teman-teman sekalian, maka dari itu perlu kami sampaikan proses awal yang berbeda bukan berarti hasilnya juga sangat timpang jauh, tetapi proses awal dan konsisten atau istiqomah itulah yang akan memunculkan sikap yang karakter yang baik bagi anak yang
rutenya tidak menjadi 1, 2, 3, melainkan 1, 4, 7, 10. Melakukan pelompatan yang luar biasa. Itulah anak-anak kita, anak-anak yang berbakat. Setiap anak adalah anak yang cerdas dan hebat. Teman sekalian, mungkin mudah-mudahan sedikit itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bijaksana dalam menyikapi anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.